مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. ماء الغسالة والماء المستعمل في إزالة النجاسة حكمه كحكم الماء المستعمل طاهر في نفسه غير مطهر لغيره بشروط أن يكون الماء واردا غير مورود أي يرد الماء على النجاسة لا بالعكس. ولم يشترط هذا شرط الإمام الغزالي أن ينفصل الماء عن محل التطهير ألا يتغير فإن تغير فهو نجس أن يكون قليلا وأما إذا كان كثيرا ولم يتغير فطهور. السادس أن يطهر المحل فلا يطهر الماء إلا إذا طهر المحل. Alhamdulillah wa syukurillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan daripada kitab Al-Aham fi Fiqh Thalabil Ilm, mukhtasar daripada kitab Taghirat Sadida Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf dari maha guru kita Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait di dalam bab najasah yang lalu pembahasan tentang najasah hukmiyah dan najasah ainiyah. Najasah hukmiyah yang kita hukumkan tempat itu bekas ada najis. Tidak ada lagi bekasnya, sifatnya, warna dan baunya dan rasanya. Bagaimana cara membersihkannya? Cukup alirkan, siramkan air saja ke tempat yang bekas najis, yang enggak ada lagi jirimnya, enggak ada lagi bentuknya, jauharnya. Adapun najasah ainiyah, najasah yang berbentuk, yang dilihat mata, yang ada baunya, yang ada warnanya, yang ada rasanya, yang bisa dilihat dengan pandangan mata, bisa dirasakan, bisa dicium, itu sudah termasuk najasah ainiyah, ya. Najasah ainiyah karena masing ada bekas dari najis itu, bentuknya tadi jirimnya atau yang dilihat oleh mata atau dicium oleh hidung, ya, yang mana dia bisa merasakannya. Izalahnya, ya, tentunya dia hilangkan dari sifat-sifat tersebut, baunya, rasanya dan warnanya, ya. Tentunya ada yang sulit, yaitu mungkin ta'am, ya. Kalau hilang dan bau dan rasa cukup, ya. Tetapi kalau belum hilang masing ada rasanya, nah itu masing belum tahir, masing termasuk mesti dicuci lagi. Apabila dengan sekali basuhan, sekali siraman cukup, maka yang kedua, yang ketiga sunnah. Kalau nggak bisa dengan yang sekali, maka wajib yang kedua. Nggak bisa yang kedua, wajib yang ketiga, ya. Dengan witir 3 kali siraman sampai najis itu hilang dan tidak ada lagi sifat-sifat bau dan rasa dan warna. Tentunya bisa dengan sabun, bisa dengan daun-daunan zaman dahulu, sidir, ya. Bagaimana kalau sulit dihilangkannya? Kalau sulit dihilangkannya, kita lihat apakah masing ada warna saja, masing dimaafkan, ma'fu. Apa masing ada bau saja, masing dimaafkan. Tapi tadi kalau masing ada rasa, enggak dimaafkan, mesti dihilangin, ya. Kalau hanya bau saja, masing bilang tempat itu sudah tahir, kita bersihin dengan air siraman. Masing ada tinggal warna saja, ya. Misalnya popok anak kecil tuh, ya, masing kuning aja, ya, nggak apa-apa. Atau darah merah saja nggak apa-apa. In bagial laun wal rih ma'an atau ta'am wahda wajib ziyaratul ghasalat. Kalau ada dua dari salah satu tiga itu,
terutama rasanya, ya, susah dihilangkannya, wajib tambahin lagi yang ketiga, tambah 4 siraman, 5 sampai 7 sampai 9, ya. Dengan bantuan alat-alat misalnya sabun, Clorox dan lain-lain supaya hilang, ya, daripada warna yang 2 tersebut atau 1 saja rasanya. Maka bagaimana hukum keadaan yang dimaafkan? Enggak ada lagi cara, sudah dimaafkan, ya. Yu'fa an hadhihi najasa wa tasihhu shalah biha. Kalau udah dimaafkan artinya ma'fuwat, najis-najis ma'fuwat yang sulit dihindar, yang sulit dihilangkan, dibawa dalam sholat, maka hukumnya dimaafkan, artinya sah. Sudah diusahain, dicuci, dibersihin, dikerek, diapain, masih ada juga, udah cukup. Pakai, ya, benda tersebut walaupun bekas najis, ya. Walau tamakkanna fima ba'da izalatiha wajib izalatuha. Kalau ada cara lagi yang lain, misalnya ketemu ada obat lain atau ada daun yang lain, maka boleh dia cari dulu, ya, dengan tambahan-tambahan kimia yang lain misalnya. Misalnya pakai minyak tanah kali, ya. Pakai apaan lagi, jeruk tipis kali, ya, supaya hilang bisa, ya. Nah, air yang tersisa pakaian tersebut bekas izalatun najasah banyak, disiram sekali sampai 9 kali, itu air masing ditampung. Air itu namanya ma'ul ghasalah, air bekas cucian, dari cucian najis tersebut yang ada di baju tadi. Nanti diumpamakan seperti kita nyuci di mesin cuci. Orang perempuan main tumpuk-tumpuk aja, ada najis disampur. Padahal lebih bagusnya kalau cucian baju yang ada najis di luar, dibersihin dulu. Kalau yang enggak ada najis baru dimasukin. Ini enggak dikumpulin langsung. Nah, maka air yang berputar itu namanya ma'ul ghasalah. Tentunya air tersebut air musta'mal, ya. Yang bekas tadi mencuci najis, bekas menghilangkan najis. Bagaimana hukumnya? Hukum air itu banyak, ya. Misalnya 7 liter, 7 kilo, apa namanya tadi, mesin cuci yang 8 kilo, ya. Apalagi yang banyak. Di bawah dijelaskan kalau kita mencuci pakaian-pakaian di dalam mesin cuci yang otomatis, ya, sekarang, ya, maka itu tidak ada salahnya, artinya benar, masing bisa dikatakan suci seperti mesin-mesin yang besar. Kenapa? Itu mesin betul-betul memutarkan air sebanyak 7 liter atau 7 kilo, ya, dengan pakaian-pakaian yang dicuci tersebut. Adapun lebih bagus lagi tadi yang kita bilang, kalau dia cuci dulu, ya, dari izalatul awsaf takunun najasah hukmiyah, yang dia tahu ini kain kotor, ini baju bersih, pisahin. Nanti setelah dicampur, direndam di air yang banyak dengan putaran berkali-kali, putaran terus, air itu diperes. Kalau kita keluar itu air ghasalahnya, maka bajunya sudah termasuk tahir, ya. Itu yang tadi kita bilang kalau di mesin cuci. Airnya air najis. Kalau itu ada najis yang disebut ma'ul ghasalah. Kalau cuciannya enggak ada najis, airnya itu masing musta'mal saja. Ya. Hukumnya ma'ul musta'mal tahir fi nafsihi. Itu air masing di zatnya bersih karena enggak ada najis. Misalnya kain bersih, kain bapak, kain saya, bersih semuanya. Cuman dicuci aja lagi. 7 potong, dicuci semuanya. Nggak ada najisnya. Yakin, nggak ada najisnya. Bukan air pakaian anak-anak. Bukan kotoran-kotoran yang dinajis pakaian. Enggak, ini bersih semuanya.
maka airnya termasuk masing musta'mal tahir, ya. Tapi nggak bisa mentahirkan yang lain. Bagaimana katanya hukum air yang musta'mal tersebut tahir? Bisa diambil dengan 6 syarat katanya. Air tersebut yang tadi berputar banyak, ya, berputar banyak dari keran, ya kan, pasti air mesin cuci dari keran atau dari selang, ya. Airnya jatuh ke dalam, ya. Mencuci itu baju dengan tadi gerakannya mesin cuci. Kalau kita dulu tangan, ya, siram lagi, direndam lagi, diputar lagi, diperes lagi, ya. Itu air banyak, ya, yang mana air itu berjalan, air itu tidak mendek, ya. Kalau kita yang ada di baskom itu kotor udah. Kalau air yang keluarnya, yang peresan itu masih dianggap bersih, ya. Subhanallah, ya. Tapi kita nggak mungkin pakai daripada air tersebut untuk wudu karena udah musta'mal dan sudah merubah warna dan bau dari bekas cucian, ya. Karena dia ghair mutahhir li ghairi, tidak mensucikan yang lain lagi. Dia hanya dipakai untuk mencuci saja. Nah, dikatakan di sini walam yashtarid hadha syart al-Imam Al-Ghazali. Di dalam paham Imam Ghazali lebih mudah lagi, enggak pakai syarat. Air itu datangnya disiram atau direndam atau diputer tadi dengan keran, ya. Enggak perlu. Yang penting air itu banyak, ya, dan mencuci daripada cucian-cucian tersebut. Bekas air cuciannya masing tahir tapi musta'mal. Air musta'mal itu tahir tapi nggak boleh lagi dipakai untuk wudu, untuk mandi nggak boleh, kecuali diperbanyak dengan air yang bersih, ya. Dicampur kalau kita, diputar, disuling, ya. Maka masih bisa. Itu pendapatnya. Yang kedua, yanfasil al-ma' an mahall at-tathhir. Kalau air itu masing dilihat berpisah dari tempat yang dia pakai untuk nyuci tersebut, enggak berubah. Misalnya baju putih koko, kain BHS, ya, enggak ada apa-apaannya, bersih, cakep, kaos doang, enggak ada kotoran, enggak ada warna yang berubah. Air itu berpisah dari tempat yang dicuci, nggak berubah, ya. Maka masih bisa itu air disebut musta'mal, ya. Ma'ul ghasalah, air bekas cucian. Yang ketiga, la yataghayyar, nggak berubah itu air jadi najis. Baik itu ada najis tadi, kalau disyaratkan nggak ada najis di kain BHS, di baju koko, di kaos kita, ya, nggak ada najisnya. Kalau ada najisnya bahaya, ya, langsung berubah. Nah, jangan sedikit airnya, mesti banyak. Misalnya 2 kullah, 60 kali 60, ya, atau yang lebih kecil lagi 50 kali 50 kali 50, ya. Wa ma idza katsiran wa lam yataghayyar fa tahur. Kalau dia pakai air banyak, maka masing tahir. Biar nyuci sekali tahir. Karena enggak berubah itu air. Nggak ada najisnya, nggak ada bau rasanya yang berubah. Air itu banyak, dicuci lagi, tahir terus airnya. Yang keenamnya an yutahhir al-mahal. Tempat yang dipakai untuk menampung air itu masing bersih, nggak kena najis. Ibaratnya tadi mesin cuci dindingnya nggak najis, atau embernya nggak najis. Kalau embernya najis atau tempatnya najis, sudah otomatis airnya Fala yuthirul ma, nggak bisa mensucikan air tersebut kecuali tempatnya dulu bersih. Hati-hati kita pakai ember baskom yang gede, baskomnya najis, mudah najis airnya semuanya. Atau tadi kita taruh baju yang najis, kumpulin dengan baju yang nggak najis, najis semuanya. Airnya sedikit lagi, nah, salah. Maka yang paling bagus baju najis pisahin, yang najis cuci dengan tangan di luar sampai dia
hilang najisnya, nanti baru boleh dikumpulin dengan yang bersih. Selesai bab najasa, kita masuk ke bab mashu alal khuffain, mengusap di dalam sepatu sholat, ya, sepatu sholat. Khuf kayak seperti kaos kaki tebal, ya. Pakaian-pakaian untuk musim dingin, orang yang tua atau musim panas, yang sangat panas, dia pakai sepatu khuf untuk sholat. Sepatu itu dibuat dari kulit, tertutup kayak sepatu Big Boss dulu, yang hitam Bruce Lee itu. Tapi semuanya ketutup sampai mata kaki, ya, sampai mata kaki, dan luas, bisa bergeraknya gampang, bukan kaku, ya, bukan kayak bot, tapi luas dia, tipis, dari kulit, nggak ada yang bolong, nggak ada yang robek, ya, bersih, maka boleh dipakai untuk sholat. Kalau dalam keadaan di kampung halaman 1 hari 1 malam, apabila dia musafir bisa dia pakai 3 hari 3 malam. Mulainya dari waktu dia batal wudhunya, dia pakai subuh, itu baru pakai. Silahkan dia pakai sembahyang subuh. Belum batal, sembahyangnya batalnya duha. Dia mau kencing batal dia. Kencing jangan dibuka, tetap, ya. Dia pakai, hati-hati cepretan kencing, nanti dibasuh saja yang kena cepretannya supaya tetap dia memakai sepatu. Karena kalau dicopot batal pemakaiannya. Nah, pakai sepatu khuf. Dimulai dari batas dia batal jam 9 tadi ibaratnya, padahal dia pakainya dari subuh pagi. Dia baru batalnya jam 9, baru itu hari dipakai. Nah, dari jam 9 sampai jam 9 besok. Kalau musafir, kapan dia batalnya? Misalnya dia batal jam 10, dari 10 sampai 3 hari jam 10 yang akan datang. Al-khuffan, 2 daripada kaos kaki atau sepatu daripada kaki yang dipakai untuk sholat. Di kaki, ya, yang menutup daripada tapak kaki dan atas kaki. Ini tapak dan atasnya ditutup semua, nggak boleh kelihatan, nggak boleh bebayang. Tentunya warnanya hitam biasanya supaya gelap, ya, nggak kelihatan daripada kulit kaki kita semuanya. Sampai di atas mata kaki. Ada haknya, jadi tinggi dia sampai mata kaki, seperti sepatu yang naik sampai kayak bot gitu, sampai mata kaki cukup, tertutup dari bawah, dari tumit, dari jari sampai ke mata kaki, ya. Mutakhadun min jald, yang diambil dibuatnya dari kulit ataupun yang lain, misalnya dari bahan-bahan yang tebal, ya, boleh, silahkan, ya. Tetapi nggak bisa dari kaca, dari bambu, nggak bisa, karena kasar, keras, nggak bisa luwes, nggak bisa jalan. Kalau dari kulit dia gampang jalan, dia pakai jalan ke haram, sa'i, tawaf, jalan sono, jalan sini, ya, keluar, masuk, boleh. Di aspal kuat, nggak panas, nggak kedinginan, ya. Walabsul khuffain min as-sunnah tsabit 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemakaian ini dilihat oleh sahabat, Nabi memakainya, ya. Qala Sayyidina Hasan al-Basri, haddatsani 70 sahabiyan. Dalilnya kuat katanya. Imam Hasan al-Basri berkata, aku mendapatkan dalil dari para 70 sahabat bahwa dia membenarkan bahwa mashul khufain atau memakai sepatu kaki untuk sholat itu dalilnya kuat sekali dari 70 sahabat yang menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna nabiyya masaha ala khuffaih. Sampai di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang Jibril, katanya Rasulullah tenang membuka khufnya. Tatkala Rasulullah mau pakai, enggak dikocok lagi, enggak dilihat lagi dalamnya. Kan dalamnya suka ada kalajengking atau suka ada binatang serangga. Di 2 kaki itu dicopot, enggak taunya udah masuk kalajeng. Jibril datang buru-buru mengangkat itu sepatu yang khufnya Rasulullah dari ada bahaya, diselamatin oleh Jibril.
Dituang itu jatuhlah di dalamnya ada kala jengking. Nah, itu juga tanda-tanda mukjizat Nabi kita diselamatkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sesuatu yang membahayakan dia dari kaki sepatunya, ya, Allah jaga. Jibril turun segera. Nah, dipakai khuf itu untuk membolehkan dia mengusap sepatu saja, enggak mencuci kaki. Jadi kalau dipakai sepatu, giliran dia batal, maaf kentut, tadi kencing, ya, maka misalnya dia mau berwudu lagi semuanya biasa. Giliran kaki, nggak usah dibuka itu sepatu, diusap. Ini kakinya diusap dari depan dan diusap dari belakang. Diusap dari depan dengan air basah. Ini air basah, giliran kaki. Ya, ini misalnya ini kaki kanan ya. Diusap dari atas, ya, diusap dari bawah. Cukup. Kaki kiri begitu juga, diusap lagi ke atasnya, diusap lagi bawahnya. Giliran mencuci kaki. Dia udah cuci muka, tangan, kepala, kakinya, sepatunya kan masih ada. Jangan dibuka itu sepatu, kalau dicopot batal itu sepatunya. Maka cukup dengan membasuh daripada atas dan bawah daripada khuf tersebut. Itu rukhsah fil wudu, bukan di dalam mandi, hanya di wudu. Mandi nggak bisa, mesti dicopot sama sekali. Karena semua anggota badan harus kena air waktu di mandi. Kalau di wudu masih ada rukhsah, masih ada pembolehan nggak dicopot sepatu khufnya. Cukup atasnya saja. Nanti ada yang berlebihan, disamain khuf dengan apa? Sepatu najis kemana-mana. Kalau itu mainnya di masjid doang, nggak kemana-mana, rapi, nggak dijaga untuk tempat-tempat yang diinjak ada najis. Ya, biasanya di haram, di Mekah dan di Masjidun Nabawi. Ulama-ulama, orang-orang tua yang ngilu, remetik kakinya, musim kedinginan, atau lihat marmer nggak kuat nginjaknya, boleh pakai gituan. Ya. Nah, dia untuk sholat saja, nggak bisa untuk mandi. Tentunya, yang mana yang afdal? Kalau kita buka, apa kita pakai khuf? Sambil kita berwudu, giliran kaki udah pakai khuf, kita basuh aja. Dia jawab tentunya pasti, kalau kita mau berwudu, kita cuci kaki yang paling afdal. Karena langsung kena kulit kaki. Kalau itu kan sepatu, tipis, ya, nggak kena kulit kaki kita, tapi dalam keadaan kita sudah memakai itu ilmu, memakai itu sepatu, afdalan kita memakai rukhsah. Kata Rasulullah, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasahu kama yuhibbu an tu'ta azaimah. Allah suka kepada hambanya mengambil apa-apa yang dibolehkan, ya, dimudahkan oleh agama, seperti dia mengerjakan yang wajib-wajib. Kan wajibnya membasuh kaki. Tapi ada kebolehan, diperbolehkan oleh Nabi memakai sepatu khuf. Giliran mencuci kaki, nggak pakai dibuka lagi. Nah, kalau kita udah pakai, afdalnya kita pakai khuf. Kalau nggak pakai khuf, afdalnya kita cuci kulit kaki langsung. Nah, ada syak, ya, dia memakainya sepatu tersebut. Kalau dia ragu atau syak, ya, dari kebolehan atau tidak dibolehkannya, maka jangan pakai. Dianya ragu, ya, aneh nggak suka dah. Masa aneh mau sembahyang nggak cuci kaki, nggak kita bilas kaki kita, cuma sepatu doang, atasnya bawahnya doang. Dia nggak serak, maaf gitu ya. Mendingan aneh buka deh. Udah, jangan dipakai. Kalau intinya nggak suka, jangan dipakai. Tetapi ulama sengaja mau mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dipakai di masa tua, kedingin kaki, remetik, nggak kuat ngilu dan lain-lain, dipakai. Boleh. Sunnah. Ya. Yang kedua, waliman wajada fi nafsi karyatil masah, wal afdal lahu al masah. Ya. Kalau dia berasa dirinya nggak suka memakai khuf, pakai sengaja
supaya mendapatkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengerjakannya. Ya. Tentunya nggak pandang umur, kali orang tua aja boleh. Orang tua yang pasti, karena dia udah lanjut usia, kakinya ngilu, remetik dan lain-lain, nggak kuat dingin, nggak kuat panas, atau sakit. Nah, kalau sakit seperti jabirah, sakit misalnya ada pepek, luka dan lain-lain, seperti jabirah hukumnya mashu al-khuffain. Kenapa? Jadi sebelum dia membalutnya, dia wudhu dulu sempurna, diusap semuanya itu kaki, dibersihin itu kaki. Misalnya dibalut, ada sakitnya luka di sini atau luka di sini atau luka di mana, dicuci terpaksa semuanya. Untuk 3 hari nggak dipakai dan nggak dibuka, dipakai khuf. Ya dipakai, kan jadi kan seolah-olah 3 atau sehari semalam kalau dia di kampungnya, sambil di dalamnya ada luka. Yaitu 2 fungsi jadinya, 2 fungsi. Nanti kita terusin ahkamul mashi alal khuffaini 5 asya. Wallahu a'lam bissawab. Rabbana anfa'na bima Rabbi 'allimna alladhi Rabbi faqqihna wa faqqih wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha Rabbi waffiqna ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا وأخلا أديا علما نحظى ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون فأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب ذي للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعلى نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم اهدنا من عندك وافض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك والبسنا لباس عفوك وعافيتك في الدين والدنيا والآخرة وهب لنا من لدنك علما نافعا وهبيا لدنيا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب صلى الله